Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardi. Saya akan menjelaskan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Setelah Anda mempelajari video ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan perbedaan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Dapat menyebutkan beberapa analisis statistika, parametrik, dan non-parametrik. Nah, Anda harus pahami terlebih dahulu istilah parameter dan estimator, atau sering disebut juga penduga. Misalkan, di sini ada populasi memiliki nilai X1, X2, sampai ke Xn, kemudian saya tarik sampel, penarikan sampel, kemudian saya peroleh X1, X12. Tentunya nilai ini diperoleh dari populasi. Kemudian dari data-data yang ada di populasi, saya ambil beberapa nilai. Ada mu, kemudian ada sigma, kemudian ada pp, ini adalah proporsi. Nah, inilah yang dinamakan parameter. Mana yang disebut estimator atau penduga? Yang disebut sebagai estimator atau penduga ya ini, ada X bar, di sini ada X bar, kemudian ada proporsi P, kemudian ada topinya di atasnya, kemudian ada S kuadrat atau varian. Nah, itulah yang disebut parameter dan estimator. Apa yang dimaksud dengan statistika parametrik? Nah, statistika parametrik karena nilai populasinya, nilai dari populasinya tadi dinamakan parameter, maka teknik statistikanya itu dinamakan statistika parametrik. Nah, beberapa asumsi yang harus dipenuhi, diantaranya satu, data diambil dari data populasi yang berdistribusi normal. Dalam video berikutnya nanti saya akan jelaskan distribusi normal seperti apa. Kemudian kedua, data memiliki homogenitas varian, dan masih ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Bagaimana dengan pengertian statistika non parametrik? Ya, statistika non parametrik tinggal itu sama dengan negasi dari parametrik. Maksudnya apa? Ya, jadi bukan diambil dari parameter. Nah, parameter itu paling tidak yang Anda harus ketahui ada tiga ini: rata, varian, proporsi. Kalau Anda menganalisis modus, tentunya itu nanti statistikanya adalah statistika non parametrik. Median, nanti misalkan membandingkan dua median, maka itu dinamakan statistika non parametrik. Asumsinya berarti negasi dari parametrik, tidak perlu data itu normal dan tidak perlu juga data itu homogen variannya, atau sering disebut juga free distribution. Sering disebut juga statistika non parametrik itu adalah uji tanda, bisa juga uji peringkat, sering disebut juga uji median. Itulah yang dinamakan statistika non-parametrik. Contoh statistika non-parametrik itu nanti untuk tingkat pengukuran nominal, ordinal akan berbeda. Ya, misalkan contoh satu sampel, uji binomial, K kuadrat satu sampel, uji McNemar, kemudian ada K kuadrat dua sampel, uji koheren Q, K kuadrat untuk K sampel bebas. Nah, ini untuk satu sampel, ini untuk dua sampel, ini sampel berkaitan, ini sampel bebas, ini untuk K sampel. K sampel itu artinya lebih dari dua sampel. Untuk analisis korelasinya, ini nanti bisa menggunakan koefisien kontingensi, koefisien korelasi rank Spearman, koefisien korelasi rank Kendall, dan lain sebagainya. Ini korelasi untuk analisis korelasinya. Nah,
Di sini yang di kotak yang sebelah ini 1 sampel, 2 sampel, 4 sampel, ini adalah analisis yang sifatnya komparatif, membandingkan. Sedangkan yang sini sifatnya itu asosiatif atau menghubungkan, atau bisa sering disebut juga causal effect. Apakah bisa data interval itu diuji non parametrik? Bisa, tetapi tidak sebaliknya. Data nominal tidak bisa diuji menggunakan analisis uji yang ada di interval yang parametrik, ya. Tapi kalau interval itu bisa diuji non parametrik, contohnya uji Walsh, uji randomisasi, ini uji acak, ya. Nah, mungkin itu. Nah, kemudian untuk contoh statistika parametrik itu untuk skala interval dan skala rasio. Itu nanti ada uji Z dan uji T, ya, untuk 1 sampel. Kemudian untuk sampel berkaitan t-test per t-test, ya. Untuk sampel bebas juga menggunakan t-test. Untuk k-sampel artinya sampelnya itu lebih dari 2, bisa 3, 4, itu bisa menggunakan ANAVA. Bisa ANAVA 1 jalan, bisa ANAVA 2 jalan, bisa ANAVA 3 jalan, dan selanjutnya, ya. Jadi itu. Nah, saya akan mencoba menjelaskan sampel berkaitan dengan sampel bebas. Sampel berkaitan itu maksudnya apa? Contoh misalkan ini, saya menginginkan uji sebuah metode, apakah metode ini efektif atau tidak. Misalkan ada kelasnya hanya 1 ini, kelasnya hanya ada 1, akan tetapi ujinya itu ada pre, ada post, ya. Ada sebelum dan ada sesudah. Sebelum saya uji, kemudian saya ambil nilainya, kemudian saya peroleh rata-rata. Kemudian yang sesudah saya uji, kemudian saya ambil rata-ratanya, kemudian dibandingkan. Nah, inilah nanti Anda menggunakan yang per t-test. Kalau sampel bebas, sampelnya itu tidak berkaitan. Contoh misalkan sampel 1 menggunakan metode A, sampel 2 menggunakan metode B. Metode A diambil nilai rata-ratanya, metode B diambil nilai rata-ratanya. Tentunya nilai rata-rata dari siswa yang diberikan treatment. Nah, dibandingkan hasil belajar dengan metode A dan metode B, maka nanti menggunakan t-test yang sampelnya bebas. Apakah rumusnya beda? Beda. Nanti kita akan mencoba menjelaskan hal itu. Begitu juga berlaku pada non parametrik. Di situ kan ada dicontohkan sampel berkaitan, sampel bebas. Nah, logikanya sama dengan yang statistika parametrik. Nah, coba Anda perhatikan interval dan rasio statistikanya sama. Kalau misalkan Anda nanti menganalisis menggunakan SPSS, maka nanti akan kalau nominal dan ordinal itu nanti akan disendirikan, ya. Tapi kalau interval dan rasio nanti Anda pilih yang scale, ya. Nah, kemudian untuk analisis korelasi yang parametrik itu bisa menggunakan korelasi Pearson, ya. Mungkin itu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Anda sudah bisa menjelaskan parametrik itu apa, non parametrik itu apa, kemudian bisa memberikan contohnya statistika parametrik dan statistika non parametrik. Tetap jaga kesehatan, statistika itu mudah. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.